berdoa. Bersyukur kami, Bapa di surga, Engkau memberi kepada kami kesempatan lagi untuk bersekutu melalui Zoom ini dengan saudara-saudara seiman yang kami kasihi. Terima kasih, Bapa, karena ini adalah anugerah. Kami masih punya waktu untuk mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah pengenalan kami terhadap Tuhan menjadi bekal untuk terus kami melanjutkan perjalanan pengembaraan hidup ini di dalam anugerah Tuhan, dalam pimpinan roh Tuhan, dan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada kami semua. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bergabung atau masih sedang melakukan sesuatu pekerjaan, terutama kalau mereka sedang lemah ataupun sakit. Tuhan, tumpangkanlah tangan berkat-Mu atas mereka juga, sama seperti kepada kami semua. Kami ingin memulai Bible Study ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, selamat berjumpa lagi semua. Selamat berjumpa lagi Bu Shirley. Sudah sembuh. Syukurlah. Sudah lumayan sakit apa? Tante Om, Ibu Bubun, Ibu Shirley. Iya. Juga salam jumpa kembali untuk Aili yang sudah lama dikangenin. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, kita melanjutkan dengan Ibrani pasal 11. Kita sudah sampai di pasal 11 di kitab atau surat Ibrani. Kita kali ini minta Ailida yang sudah lama tidak baca, bisa membaca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 19. Oke, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 1 sampai yang ke-11 ya Pak? Ya, 19. Oh, 19. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iya, terima kasih Ali. Baik, saudara-saudara, kita sudah menyinggung dalam pertemuan yang lalu bahwa sejak pasal 10 ayat 22, khususnya kita melihat nasihat di pasal 10 ayat 22 sampai 25, ada 3 nasihat yang ditandai dengan kata marilah, marilah, itu. Sejak itu penulis surat Ibrani menggunakan struktur segitiga iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kita sudah membicarakan itu. Dia menggunakan struktur iman, pengharapan, dan kasih di dalam mengaplikasikan, di dalam menerapkan pengajaran yang dia sudah sampaikan sebelumnya, yaitu di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 22. Ya, jadi secara kasar, gambaran kasar kita sudah melihat pasal 1 sampai pasal 10 ayat 21 itu adalah penjelasan mengenai pengajaran dari penulis surat Ibrani yang sebenarnya memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa Yesus itu mati dengan cara yang terhina, disalibkan itu. Dia menjelaskan dengan detail dari perspektifnya sendiri tentang jawaban atas pertanyaan tadi. Itu yang kita sudah bahas dalam pasal 1 sampai pasal 10 ayat 21, lalu pasal 10 ayat 22 sampai 25 memberi kerangka tentang segitiga iman, pengharapan, dan kasih di dalam penerapan di bagian sesudahnya. Nah, sekarang kita memasuki pasal 11. Pasal 11 ini kembali penulis surat Ibrani itu mengulas
secara lebih mendalam dan lebih mendetail, terutama mengenai iman. Jadi segitiga tadi dia pakai lagi, tapi kali ini dia konsentrasi pada memberikan stressing pada iman. Nah, sebagai orang yang sangat mengerti kitab Perjanjian Lama, dan dia banyak mengutipnya di sana-sini, kita tahu itu kitab Ibrani penuh dengan kutipan Perjanjian Lama. Dia memang menguasai Perjanjian Lama. Sebagai landasan skriptural dari pengajarannya, dia selalu mengutip Perjanjian Lama. Nah, sekarang kembali dia memakai Perjanjian Lama. Tetapi kali ini bukan dengan mengutip, bukan dengan quote, tetapi dia merefer, dia melakukan referensi, dia merujuk kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama. Jadi dia menggunakan Perjanjian Lama tidak dengan cara mengutip, tetapi dia merujuk kepada tokoh-tokoh di dalamnya. Tetapi rujukannya, referensinya kepada tokoh-tokoh itu tetap dengan fokus perhatian terhadap satu saja, yaitu iman. Dia membahas tokoh-tokoh itu di dalam perspektif iman, faith. Penafsir Perjanjian Baru Leon Morris mengatakan begini, here in Hebrews, one thing and one thing only is stressed, faith. Single-mindedly, the author concentrates on that one splendid theme. Jadi Leon Morris memang mengatakan itu, bahwa tampak sekali penulis surat Ibrani ini dengan single-mindedly, dia itu concentrates kepada tema yang splendid ini, yaitu faith. Nah, lalu dia membuka dengan semacam definisi. Ya, kalau mau dibilang, dia membuka dengan semacam definisi mengenai apa itu faith, iman. Definisi yang kemudian sangat dijadikan pegangan di dalam kekristenan selama berabad-abad sampai sekarang. Dia mengatakan begini, di ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia di sini memakai kata dalam bahasa Yunani aslinya, yaitu hypostasis. Hypostasis. Yang oleh Alkitab LAI diterjemahkan sebagai dasar. Iman adalah hypostasis. Dasar di sini diterjemahkan oleh LAI, sedangkan King James Version itu menerjemahkannya sebagai substance. Lalu NIV itu menerjemahkan dengan nuansa yang lebih subjektif. NIV menerjemahkan sebagai confidence. Jadi Anda melihat memang dalam penerjemahan Alkitab itu kadang-kadang memang terjadi nuansa-nuansa di mana masing-masing itu menekankan sisi yang mana, memilih untuk menerjemahkan dengan kata apa. Nah, yang pasti, saudara-saudara, kata hypostasis ini aslinya punya makna yaitu suatu substructure. Substructure, suatu landasan yang paling bawah
di atas mana berdiri sesuatu. Misalnya saja sebuah bangunan, maka dia adalah landasan yang paling bawah yang tidak kelihatan, tetapi justru menjadi penopang. Dia itu substructure, itu hypostasis. Nah, malahan substructure ini memastikan ke depannya bangunan itu baik-baik saja. Ya. Sebab ada dia menopang di situ, walau tidak kelihatan dari luar, tetapi deep down dia menopang dan dia menjamin semua yang berdiri di atasnya itu will be okay. Itu pengertian hypostasis. Itu sebabnya saya ajak untuk melihat bagaimana Pastor Eugene Peterson menerjemahkannya dalam bentuk parafrase di dalam Alkitab The Message. Dia menerjemahkan begini tentang ayat 1. The fundamental fact of existence is that this trust in God. This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. Itu terjemahan dari Eugene Peterson. The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. Nah, berkaitan dengan unsur future guarantee-nya yang ada di dalam pengertian hypostasis ini. Jadi hypostasis ini memang pengertiannya bukan cuma substructure yang menopang dari bawah, tetapi dia juga memberi garansi tentang masa depan, tentang sesuatu yang ke depannya. Nah, berkaitan dengan unsur future guarantee ini, maka Leon Morris memilih terjemahan seperti ini. Faith is the title deed of things hoped for. Faith is the title deed of things hoped for. Jadi, kalau dalam bahasa hukum, ini menurut Leon Morris, kalau dalam bahasa hukum, ini semacam iman itu semacam bukti kepemilikan, title deed dari semua pengharapan kita. Dia itu semacam bukti kepemilikan dari semua pengharapan kita. Penulis surat Ibrani di sini memang sangat menonjolkan hubungan erat antara iman dan pengharapan. Ya, jadi kita kembali kepada struktur 3 tadi, di mana di sini penulis surat Ibrani mengulas tentang iman dengan konsentrasi di situ, tapi mau tidak mau yang namanya iman ini tidak bisa lepas dari unsur segitiga yang kedua, yaitu pengharapan, hope. Di dalam kata hypostasis itu sendiri sudah terkandung 2 pengertian tersebut. Ya, jadi ya saya agak mendetail, mendalami ayat 1 ini sebagai definition, karena ini sesuatu yang penting, saudara-saudara. Pengertian iman di dalam konsep penulis surat Ibrani ini. Jadi, keselamatan yang kekal dan keselamatan yang sempurna itu adalah sesuatu yang masih ada di depan sana. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani.
Keselamatan yang kekal dan sempurna adalah sesuatu yang ada di depan sana. Kita belum bisa melihatnya sekarang. Ya. Kita tahu kita ini hidup di dunia yang broken. Ya. Kita tahu kita belum melihat yang namanya shalom, itu dalam pengertian yang perfectly. Kita belum melihat keselamatan yang sempurna. Di dunia ini kita masih mengalami banyak imperfection. Kita masih menjadi orang-orang yang broken. Hidup ini kadang-kadang terasa so messy. Ya, kita ini walaupun hidup ini beautiful, tetapi hidup ini juga adalah hidup yang imperfect. Hidup yang di dalamnya ada wounded heart, ada broken people. Ya, kita semua bagian dari dunia yang seperti itu. Jadi keselamatan itu belum sesuatu yang kita lihat sekarang sempurna. Sekarang keselamatan itu masih berupa hope, pengharapan. Nah, tetapi kepastian atau kebenaran dari pengharapan itu dijamin oleh yang namanya iman. Jadi in a sense, iman itu adalah bukti kepemilikan yang sudah kita pegang sekarang atas keselamatan kekal yang masih akan datang itu. Jadi keselamatan kekalnya itu masih akan datang, belum terwujud sekarang, tetapi iman kita itu adalah title deeds-nya, ya, bukti kepemilikan bahwa keselamatan itu sesuatu yang pasti di depan sana. Dan itu membuat kita punya hope atau pengharapan. Memang kita tahu konsep iman ini menarik, ya. Dia itu sesuatu bukti yang dari sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Karena memang iman itu tidak bekerja menurut penglihatan mata kita, ya. Itu sebabnya kita tahu segala sesuatu yang paling indah dan paling mulia di dunia ini justru kita resapi bukan dengan mata melek, bukan? Ya. Justru ketika kita itu sedang meresapi sesuatu yang indah dan mulia, secara natural mata kita itu justru terpejam. Aktor Denzel Washington pernah berkata begini, "Why do we close our eyes when we pray, kiss, and dream? Because the most beautiful things in life are not seen, but felt by the heart." Ya. Yang dia katakan itu menarik. Ya. Why do we close our eyes when we pray, kiss, and dream? Because the most beautiful things in life are not seen, but felt by the heart. Penulis surat Ibrani mengajak kita untuk punya perspektif tentang faith itu, ya, dan itu sesuatu yang deep down ada di dalam hati orang yang tidak terlihat, tetapi itu menjadi substructure yang kuat untuk pengharapannya akan keselamatan yang sempurna dari Tuhan di masa mendatang. Itu sebabnya Yesus selalu mengajak kita berdoa, "Thy kingdom come, thy will be done." Ya.
Setiap hari Minggu dalam ibadah kita di GKILE, kita selalu menaikkan doa syafaat based on konsep ini, yaitu Thy kingdom come, Thy will be done. Kita berdoa dengan pengharapan penuh bahwa Tuhan dan kerajaannya akan datang ke bumi ini pada waktunya. Kerajaan masa depan akan tiba di bumi kita ini. Itu harus menjadi hope kita. Ya, betapapun brokennya dunia ini, tapi kita percaya one day, ya, the kingdom of God will come. Nah, penulis surat Ibrani, kemudian saudara-saudara menyebutkan tokoh-tokoh iman. Nah, dia menggunakan kata presbyteroi untuk tokoh-tokoh iman itu, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai nenek moyang. Ya, nenek moyang. Tapi sebetulnya kata Yunani yang dipakai adalah presbyteroi, yang artinya adalah tua-tua, para senior, para sesepuh. Kata presbyteroi itu juga lah yang dipakai kemudian untuk kata penatua di gereja. Ya, penatua itu presbiter. Itu sebabnya sistem gereja kita disebut gereja Presbyterian. Ya, itu dari kata presbyteroi ini, yang arti katanya sebenarnya adalah sesepuh atau penatua atau senior. The Message menerjemahkannya sebagai ancestors. NIV menerjemahkannya sebagai ancients. Yang paling mendekati menurut saya adalah American Standard Version atau ASV. ASV, saudara, justru menggunakan terjemahan yang lebih baik, lebih cocok dengan kata presbyteroi itu, yaitu elders. Jadi ASV menerjemahkannya sebagai elders. Jadi seolah-olah penulis surat Ibrani itu memang menempatkan para tokoh iman ini di dalam konteks jemaat. Dia mengatakan mereka itu penatuanya kita. Gitu. Sekaligus dia mau menjelaskan hubungan yang erat antara umat di dalam perjanjian pertama atau perjanjian lama dengan umat di dalam perjanjian kedua atau perjanjian baru. Umat di dalam perjanjian lama itu adalah bangsa Israel, sedangkan umat Tuhan dalam perjanjian baru adalah gereja. Dia mau menjelaskan bahwa tokoh-tokoh perjanjian lama itu presbyteroinya kita loh, gitu ya. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Menarik. Nah, selanjutnya, saudara, dia memulai referensinya dengan peristiwa penciptaan dalam kitab Kejadian, creation. Kemudian dia langsung meloncat bergerak ke tokoh Habel, adik Kain. Mengapa dia tidak menyinggung Adam? Adam atau Hawa itu lebih di atas kan, pertama, tapi dia tidak menyinggung, dia langsung lompat ke Habel. Mengapa? Kita pantas melontarkan pertanyaan itu dalam penafsiran. Ya, kita tidak tahu persis, karena dia tidak mengatakannya. Tetapi dugaan saya adalah karena dia melihat justru Adam itu sebagai sumber, sebagai asal muasal
dari hadirnya dosa sebagai penghalang utama dari hubungan antara manusia dengan Allah. Core problemnya kita itu di situ, di dosa. Dan dia melihat Adam justru sebagai yang pertama kali menghadirkan dosa itu, sehingga dia tidak mau menempatkan Adam dalam konteks tokoh iman. Itu dugaan saya. Oleh karena itu dia memilih untuk mengganti dengan menampilkan kisah penciptaan in general sebagai pengantarnya. Dia tidak menyinggung tokoh Adam, tapi dia menyinggung kisah penciptaan in general. Jadi rupanya dengan sengaja dia mau menghindari menyebut Adam. Dia kemudian lompat kepada Habel, anaknya. Kemudian sebelum ia nanti mengambil waktu dan tempat yang cukup banyak untuk tokoh Abraham sebagai patriark yang pertama, penulis surat Ibrani menampilkan dua tokoh sesudah Habel. Dia menampilkan dua tokoh dalam kitab Kejadian yang memang sama-sama disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah. Dua orang itu adalah Henoch dan Noah atau Nuh. Henoch dan Nuh. Itu bisa kita lihat di Kejadian 5 ayat 22 dan Kejadian 6 ayat 9. Itu pernyataan yang serupa bahwa Henoch dan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Nah, itu sebabnya penulis surat Ibrani menyebut tokoh ini. Sesudah Habel, dia menyebutkan Henoch, dan sesudah Henoch, dia menyebutkan Nuh. Baru kemudian, dia masuk pada tokoh penting, yaitu Abraham. Penyebutan Abraham yang cukup panjang lebar ini menunjukkan betapa pentingnya tokoh satu ini dalam kacamata penulis surat Ibrani. Terutama di dalam kaitannya dengan tema iman yang sedang disoroti oleh dia. Pentingnya tokoh patriark yang pertama ini, Abraham, adalah dalam hubungannya dengan posisinya sebagai pendatang. Nah, ini di sini dia agak beda dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu menyebut Abraham, itu lebih dalam konteks janjinya dari Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham untuk keturunan, yaitu Ishak, yang kemudian menurunkan Yesus Kristus. Tetapi kalau penulis surat Ibrani, penekanannya bukan pada keturunan Abraham, meskipun dia menyinggung juga, tapi bukan itu tekanannya dia, tapi tekanannya lebih kepada tanah pusaka. Ya, itu nanti akan kita lihat. Lebih kepada konteks Abraham sebagai imigran yang dijanjikan tanah pusaka. Nah, jadi Abraham dipandang sebagai pendatang yang meninggalkan kampung halamannya serta menantikan tanah pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Kita perhatikan ayat 8 sampai 10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Anda perhatikan, penekanan Abraham di sini lebih dalam kaitannya dengan janji tanah, bukan janji keturunan. Kalau dia menyebut keturunan, Ishak dan Yakub, itu juga dalam kaitan mereka mewarisi janji tanah itu, tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan. Nah, kata kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, kata ini memiliki tempat penting di dalam pengajaran penulis surat Ibrani, khususnya di pasal-pasal terakhir dari kitabnya ini. Kita sudah sampai di pasal 11 ya. Ini sudah menjelang akhir. Di bagian akhir ini konsep tentang kota ini sesuatu yang penting di sini. Kota Allah, the city of God. Konsep ini kuat menonjolkan kedatangan dari masa depan yang dijanjikan kepada barang siapa yang setia dalam iman. Jadi, penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa keselamatan yang sempurna di depan itu wujudnya nanti adalah the city of God, kota Allah. Bapak gereja abad 5, yaitu Agustinus dari Hippo, diilhami, diberi inspirasi oleh penulis surat Ibrani ini ketika di dalam pembelaan atau sanggahannya terhadap iman Kristen yang diserbu oleh filsafat pada saat itu, dia menulis sebuah pembelaan dalam tulisan yang menjadi buku klasik dalam kekristenan. Buku itu berjudul City of God, Kota Allah. Itu salah satu buku klasik dalam teologi Kristen, tulisan Agustinus, Bapak Gereja abad 5. City of God. Kembali sekarang pada penulis surat Ibrani. Jadi penulis surat Ibrani ini bukan hanya memandang sistem imamat, sistem peribadahan perjanjian lama sebagai bayangan yang mengantisipasi datangnya cara beribadah menurut perjanjian baru. Itu kita sudah bahas, bukan? Sistem perjanjian lama itu hanyalah bayangan, kata dia, yang menunjuk mengantisipasi datangnya sistem peribadahan baru melalui Yesus Kristus, Imam Besar yang agung. Itu kita sudah bahas. Tapi dia bukan cuma melihat antisipasi itu, tetapi penulis surat Ibrani juga menganggap dunia kita sekarang ini sebagai persinggahan sementara yang mengantisipasi datangnya tanah air surgawi di masa depan yang disebut sebagai kota Allah tadi. Jadi di dalam hal ini penulis surat Ibrani itu melihat dunia sekarang ini sebagai antisipasi, bayangan yang menunjuk kepada dunia masa depan yang dia sebut sebagai City of God itu. Nah, penulis surat Ibrani di sini mirip dengan Yohanes yang dalam kitab Wahyu menyebut City of God itu sebagai Yerusalem yang baru. Ya. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Yerusalem
yang baru. Jadi di sini Anda melihat keserupaan di sana-sini. Ya. Kadangkala penulis surat Ibrani mirip dengan Rasul Paulus dalam beberapa pandangannya. Kadang-kadang ada perbedaan penekanan, tetapi kadang-kadang dia mirip dengan Rasul Yohanes dalam hal yang lain. Jadi soal the city of God, kita melihat di sini mirip dengan Yohanes yang dalam kitab Wahyu menyinggung tentang datangnya Yerusalem yang baru itu. Nah, berikutnya, saudara-saudara, penulis surat Ibrani kemudian menyatukan semua tokoh yang sebelum Abraham tadi sampai di Abraham, dia satukan dalam pengalaman Abraham, khususnya di dalam menantikan saatnya berada di tanah air surgawi itu. Ayat 13-16 kita perhatikan lebih cermat. Dalam iman, mereka semua ini, di semua tadi ya tokoh-tokoh sampai Abraham, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, jadi Anda melihat penekanan penulis surat Ibrani di sini dengan menghadirkan Abraham itu adalah imannya terhadap tanah terjanji, tanah pusaka yang disebut oleh penulis surat Ibrani sebagai tanah air surgawi. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa ini ngomong-ngomong tentang konsep kota ya. Menarik kalau kita memperhatikan bahwa ke depan nanti sudah banyak orang yang mengatakan hal ini. Ke depan nanti di masa mendatang di dunia global ini konsep negara itu menjadi kian luntur. Sebab batas-batas politik, karena negara itu lebih berkaitan dengan batas politik sebetulnya. Batas-batas politik kenegaraan itu masa depan akan makin kendur, akan makin lentur. Dunia kita ini dunia yang menjadi borderless society karena globalisasi. Dunia yang makin membaur. Pergerakan ekonomi dan pergerakan budaya itu yang akan lebih menonjol di depan. Dan itu membuat konsep kota menjadi lebih cocok. Ya, karena yang diusung itu adalah pergerakan ekonomi dan budaya. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia beberapa waktu yang lalu wali kota Solo itu anaknya Presiden Jokowi, ya, itu siapa namanya? Gibran atau siapa ya? Ya, Gibran itu mempromosikan kota Solo itu sampai ke Eropa dan dia mengusung konsep budaya, ya, konsep budaya dan ekonomi. Jadi memang lebih hubungannya lebih kota dengan kota. Ya. Jadi tidak lagi negara, tetapi konsep kota.
Karena memang pergerakan ekonomi dan pergerakan budaya itu yang akan lebih menonjol ke depan. Asal-usul orang kelak akan lebih lekat dengan kota di mana ia tinggal, bukan negaranya. Kamu orang mana? Oh, orang KL. Oh, kamu orang mana? Orang LA. Kamu orang mana? Orang Amsterdam. Kamu orang mana? Orang Jakarta. Tidak lagi terlalu penekanan kepada negaranya, tetapi kotanya. Kemajuan kota itu akan memainkan peranan penting di masa depan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, gagasan Alkitab tentang masa depan yang kekal itu terasa lebih kuat lagi, sebab karena kepada kita di dalam iman Kristen diberi konsep masa depan itu adalah kota Allah. Menarik. Kita semua ini akan menjadi penduduknya the city of God. Itu dalam konteks jauh ke depan. Menarik sekali merenungkan topik ini, betapa Alkitab kita itu memiliki daya relevansi yang sangat kuat. Nah, akhirnya perpaduan antara iman dan pengharapan yang ditekankan oleh penulis surat Ibrani di sini, menurut dia itu kalau iman dan pengharapan itu dipadukan, itu akan membuat seorang Kristen melihat perjalanan hidup ini sebagai perjalanan kemusafiran. Akan melihat perjalanan hidup ini sebagai perjalanan kemusafiran. Dunia ini hanyalah persinggahan di tengah jalan. Konsep orang Jawa atau filsafat Jawa menyebutnya mung mampir ngombe. Hidup di dunia ini kita itu mung mampir ngombe, cuma singgah untuk minum dalam perjalanan. Tujuan akhirnya bukan di sini. Tujuan akhirnya adalah pulang ke tanah air surgawi. Hidup di dunia ini adalah sebuah journey of the travelers. Orang-orang yang melakukan perjalanan pilgrims sebetulnya. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi musafir yang sedang menuju ke tanah pusaka, tanah air surgawi. Dunia ini menjadi tempat persinggahan sementara. Itu kalau iman dan pengharapan dipadukan, menurut penulis surat Ibrani, akan membuat kita melihat hidup ini di dunia ini yang tidak kekal ini seperti itu. Kita ini hanya orang yang singgah untuk minum, kata orang Jawa. Tapi itu juga mengingatkan kita pada buku klasik The Pilgrim's Progress. Itu karangan John Bunyan, saudara-saudara, yang buku klasik lama, tetapi sekarang sudah dimodernisasikan, dibahasakan ulang dengan lebih dimodernisasikan oleh Alan Vermael. Itu seorang pengarang kontemporer, tapi dia menerjemahkan konsep Pilgrim's Progress dari John Bunyan. Dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahan buku John Bunyan, itu diberi judul Perjalanan Seorang Musafir. Jadi dunia ini adalah perjalanan kemusafiran. Dan juga ada nyanyian Kristen, beberapa nyanyian Kristen itu mengusung konsep ini juga.
nyanyian Kristen yang klasik juga itu adalah This world is not my home. Ya, kita tahu itu lagu This world is not my home. I'm just a passing through. Ya. The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Kata lirik lagu ini. Karena mau menjelaskan bahwa this world is not my home. Dalam arti tertentu konsep ini sangat penting, saudara-saudara. Ya, kalau kita mempunyai sebuah pandangan dalam hidup ini bahwa bumi atau dunia kita yang sekarang ini is not my home, itu menolong kita untuk tidak terlalu lekat, ya, attached. Banyak persoalan di dalam dunia ini terjadi karena kita ini terlalu lekat dengan dunia ini. Ya. Tetapi kalau kita punya konsep bahwa this world is not my home, dunia kita yang rumah kita yang sebenarnya itu adalah kota Allah di sana, itu akan menolong kita untuk menjalani hidup di dunia ini tidak terlalu duniawi istilahnya, ya, tidak terlalu lekat hati kita pada hal-hal yang bendawi dan membuat orang menjadi serakah dan membuat orang kehilangan kasih dan membuat orang tidak lagi mementingkan hal-hal yang value-value yang luhur. Karena apa? Karena hatinya terlalu lekat dengan harta benda, terlalu lekat dengan materi, terlalu lekat dengan nama baik dan kepopuleran dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsep tentang persinggahan sementara itu bisa dikembangkan kemana-mana. Ya, this world is not my home. Dan itulah konsep perjalanan kemusafiran yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani di sini, saudara-saudara, tentang iman dan pengharapan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Untuk malam ini kita akan melanjutkan dengan tokoh-tokoh iman berikutnya nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, semoga sampai di sini semua sudah cukup jelas. Tapi kalau masih ada yang ingin share,